Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini karena kasih dan kebaikan Tuhan kita boleh berada di tempat ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita siapkan hati kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan hadir tengah-tengah kita pagi hari ini.
tinggikan namamu ya Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah kami hingga kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Engkau yang mengenal setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Kami kagum akan kebaikan-Mu. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, maka kekudusan-Mu Tuhan yang kami rasakan. Ketika kekudusan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan, maka kemuliaan-Mu yang datang. Ketika kemuliaan-Mu yang datang dalam hidup kami Tuhan, maka hanya kami bersujud dan tersungkur di kaki-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan melebihi segalanya. Karena kasih-Mu Tuhan melebihi segalanya. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini ya Bapa. Kami juga percaya Engkau juga mengurapi anak-anak-Mu yang pagi hari ini tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Pagi hari ini kami akan diberkati oleh Tuhan. Kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan diperbaharui oleh Tuhan, oleh kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan, dan pewahyuan daripada Tuhan terbuka buat setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang memberkati setiap kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, dan firman-Mu itulah yang menjadi penuntun dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terpujilah Tuhan oleh karena kebaikan dan anugerahnya bagi kita, sehingga pada pagi ini kita masih diberi waktu yang baik oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, besok bangsa Indonesia akan merayakan kemerdekaan dari penjajahan sebuah keadaan kehidupan yang perlu disyukuri oleh bangsa ini, dan kita berdoa supaya bangsa kita tetap ada di dalam suasana kemerdekaan yang tidak hanya dirasakan sebagian kecil, tetapi dapat dirasakan semua orang, semua anak bangsa di Indonesia. Setiap lapisan masyarakat dapat merasakan kemerdekaan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan suasana kemerdekaan itu, pada pagi hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk memperhatikan tema yang kurang lebih sama, bagaimana kemudian kita dapat menjaga pengalaman kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga tetap perlu untuk kita pelihara, kita jaga sampai pada akhir tujuan kehidupan kita. Oleh karena itu, tema firman Tuhan pagi ini saya beri judul Tetap di Dalam Kristus. Mari kita membaca surat Kolose pasal yang kedua. Kita akan baca mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dari surat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah
hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang sering kita dengar di sekitar perayaan kemerdekaan, yaitu pernyataan bahwa lebih mudah merebut kemerdekaan daripada mempertahankan kemerdekaan itu. Kalau kita sedikit merenung dan memperhatikan ungkapan itu, mungkin kita sepakat bahwa ungkapan itu dapat dipertimbangkan kebenaran. Bahwa yang namanya merebut, kadang-kadang kita pahami jauh lebih mudah daripada mempertahankan. Mengapa demikian, saudara? Sebab setelah seseorang itu mengalami sebuah kondisi yang namanya kemerdekaan, entah itu dari persoalan atau yang sesuatu yang dapat dilihat dari persoalan politis atau dari persoalan aspek kehidupan lainnya, usaha untuk mempertahankan kemerdekaan itu bukanlah sesuatu yang selesai dilakukan. Artinya bahwa kalau orang sudah merdeka lalu kemudian selesai semua tanggung jawab, saya kira tidak. Karena setelah selesai orang merebut kemerdekaan, mendapatkan kemerdekaan, tantangan berikutnya itu masih ada, baik dalam konteks kehidupan perorangan, di dalam seluruh bentuk aspek kehidupannya, ataupun di dalam kelompok kehidupan bersama. Itu belum selesai. Karena apa? Karena tantangan-tantangan yang berusaha untuk kembali merampas kemerdekaan, masalah-masalah yang datang kembali untuk membuat orang kembali terjajah, itu masih ada. Masih ada. Upaya-upaya seperti itu masih ada. Baik dalam pemahaman kita pribadi terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, ketergantungan seseorang kepada sesuatu yang mengikat kehidupannya, atau dalam konteks kehidupan bersama, kelompok, bahkan berbangsa, di mana tantangan-tantangan dari luar yang berusaha untuk membawa kehidupan sekelompok orang itu kehilangan kemerdekaannya, bisa saja. Karena kecenderungan ingin menguasai itu selalu ada. Kecenderungan ingin menguasai yang datang dari luar diri kita, itu akan selalu ada. Artinya bahwa setelah seseorang meraih kemerdekaan, tantangannya itu belum selesai. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan yang kurang lebih sama itu juga dapat kita lihat di dalam konteks kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita sepakat bahwa kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita sudah dimerdekakan dari segala kutuk dosa. Dan kita sepakat bahwa itu ada dalam diri kita. Tetapi hal yang kita juga perlu untuk sungguh-sungguh perhatikan, bahwa tantangan yang kemudian berupaya, berusaha untuk menarik kita kembali kepada model kehidupan yang lama, kepada cara hidup yang lama, diperbudak dalam pola hidup yang lama, itu masih ada dalam diri kehidupan kita. Betul atau tidak? Masih ada enggak saudara merasakan tantangan-tantangan yang berusaha menarik saudara, menarik kehidupan kita, agar kita kembali kepada perhambaan-perhambaan dosa yang lama? Saya kira kalau kita kemudian mau jujur katakan itu, ya, masih ada keinginan-keinginan untuk apa yang dulu kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan dosa,
yang kita sudah tinggalkan. Bukan berarti bahwa persoalan itu selesai dan kemudian dia tidak lagi menggerogoti, tidak berusaha lagi untuk merebut kita. Minggu lalu saya sampaikan dalam pemberitaan firman Tuhan, ketika panggilan untuk umat Tuhan menjadi hidup kudus, sebagaimana disampaikan surat 1 Petrus, itu berkaitan dengan adanya tantangan-tantangan kehidupan yang berusaha menggoda seseorang yang dulu pernah menguasai kamu, kata surat Rasul Petrus, pada masa kebodohanmu. Dan sekarang ketika engkau menjadi seorang perantau di negeri yang besar, tantangan-tantangan itu datang lagi. Makanya kemudian nasihat Rasul Paulus, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, itu yang kemudian ingin disampaikan oleh surat Rasul Petrus terkait dengan persoalan yang kemarin minggu lalu sudah saya sampaikan, bahwa tantangan-tantangan itu masih ada. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, menghadapi situasi ini, ya, lalu bagaimana sebenarnya sikap kehidupan Kristen kita? Menghadapi tantangan kehidupan yang seperti ini, menghadapi persoalan yang masih berusaha mengganggu kehidupan kita, bagaimana sebenarnya sikap kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada kita? Mengapa kemudian orang-orang Kristen harus sungguh-sungguh mempertahankan kemerdekaan Kristen yang sudah diraih dan sudah kita miliki di dalam Kristus? Nah, inilah saudara yang akan kita perhatikan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari. Bagaimana kita sebagai orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus kemudian juga dapat mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, berangkat dari pertanyaan itu saudara, maka hal pertama yang kita perlu perhatikan, sebagaimana didasari dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, bahwa hal penting bagi kehidupan orang Kristen yang sudah menerima kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus adalah untuk tetap tinggal di dalam Dia. Ini yang kemudian tadi dinyatakan di dalam surat Kolose pasal 2 ayat ke-6, dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara dan saya sudah menerima Kristus Yesus. Saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kemudian Rasul Paulus berkata, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita yang sudah dimerdekakan ini, kita yang sudah dibeli dengan darah yang mahal, adalah orang yang sepatutnya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Caranya bagaimana? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kemerdekaan Kristus yang sudah kita raih, kemerdekaan Kristus yang sudah diberikan kepada kita, itu harus dipertahankan. Menjadi orang Kristen itu harus tetap mempertahankan kehidupan itu. Kenapa perlu dipertahankan? Mengapa kita perlu mempertahankan kehidupan kekristenan itu? Karena pertandingan hidup kita memang belum selesai selama di dunia ini. Tapi Kristus sudah menolong kita, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemenangan, kemerdekaan itu, agar kita pada akhirnya mampu mengalahkan tantangan-tantangan kehidupan kita. Sebagaimana Kristus yang mati dan yang bangkit mengalahkan kematian, maka kuasa yang sama bagi orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus ada di dalam diri kita. Dan ini yang harus kita pertahankan. Kuasa itu sebenarnya ada dalam diri. Kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita menghadapi tantangan kehidupan selama kita masih ada di dunia ini. Hanya persoalannya adalah kita mau nggak menggunakan kuasa itu. Kita mau nggak kemudian terus sungguh-sungguh
membangun kehidupan kita. Kuasa yang ada di dalam diri Kristus yang mampu membawa kehidupan Kristus tampil sebagai pemenang. Kuasa itu juga sebenarnya diberikan kepada kita. Nah, persoalannya adalah mau nggak kita kemudian menggunakan? Mengapa kita harus pakai itu, saudara? Karena memang, saudara, tantangan kita itu belum selesai. Di dalam bacaan ini, Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Kolose ini, mensinyalir adanya tantangan-tantangan yang datang dalam diri jemaat. Mengapa Paulus berkata, hendaklah kamu tetap? Karena bahaya itu ada. Tantangannya masih ada. Persoalannya masih ada. Sama seperti kita hidup yang hidup di tengah-tengah dunia ini, pergumulannya juga masih banyak. Kalau pada masa itu muncul banyak pengajaran-pengajaran yang berusaha mengambil alih kehidupan kekristenan ini kepada pola kehidupan yang lain, saya kira motifnya kurang lebih sama, masih ada di zaman ini, walaupun bentuk pengajarannya berbeda. Prinsip-prinsip yang mau ditawarkan itu berbeda. Kesenangan-kesenangan yang mau ditawarkan dari ajaran-ajaran dunia ini mungkin agak berbeda, tetapi pada prinsip-prinsip, motif-motif, dan tujuan-tujuannya sama, membawa kita jauh dari Tuhan. Rasul Paulus mensinyalir bahwa di jemaat, khususnya di dalam surat Kolose ini, adanya kecenderungan dari pengajaran-pengajaran lain, ya, filsafat-filsafat lain yang berusaha menarik perhatian umat Tuhan. Saudara, kalau kita mau jeli memperhatikan, sebenarnya kita ini sedang dihadapkan juga dengan banyak sekali pola-pola pikir, prinsip-prinsip kehidupan yang berusaha menarik kehidupan kita dari Kristus. Segala sesuatu yang ditawarkan yang bertentangan dengan Kristus adalah hal-hal yang seperti itu. Menarik saudara dari hukum Kristus, menarik saudara dari hidup kesucian, menarik saudara dari hidup kebenaran. Semua yang melakukan itu adalah semua pengajaran-pengajaran yang berusaha melepaskan kita dari kehidupan Kristus. Saudara bisa temukan itu dalam pekerjaan saudara, saudara bisa temukan itu dalam pergaulan saudara, saudara bisa temukan itu dalam banyak sekali pengaruh-pengaruh yang muncul di media-media yang tersebar dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari-hari ini. Baik yang ditampilkan lewat ajaran, lewat contoh, lewat film, lewat apa saja, itu bisa kemudian membawa kita untuk berpikir, membawa kita untuk bersikap menjauh dari kebenaran-kebenaran hukum Kristus. Kurang lebih sama tantangannya. Sehingga kita tidak lagi suka kepada kebenaran, kita tidak lagi suka kepada hukum Kristus, kita tidak lagi suka kepada kebenaran firman Allah. Itu semua adalah prinsip-prinsip yang membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Kita orang-orang Kristen juga tidak lepas dari kondisi-kondisi ini. Kita semua juga terpapar dengan berbagai prinsip-prinsip ini. Semoga kita tidak terpapar dari COVID. Tapi dari prinsip-prinsip itu banyak sekali serangannya. Mau dari media komunikasi, media elektronik, mau dari pergaulan, mau dari gaya hidup, atau prinsip-prinsip yang diajarkan oleh orang yang kita lihat, yang mungkin juga disodorkan kepada kita agar kita ikut, terlalu banyak. Ini semua dapat menggeser kita dari kemerdekaan Kristen, dapat menggeser kita, dapat menggoyahkan hidup kita, iman kita, sehingga kita kehilangan sebenarnya kemerdekaan Kristus yang membawa kepada kita ke dalam sebuah kualitas kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, hal ini disinyalir oleh Rasul Paulus ada di jemaat itu. Kalau saudara kemudian misalnya membaca ayat yang ke-8, saudara akan perhatikan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada tantangan itu.
yang motif dan mungkin tujuannya kurang lebih sama juga ada di sekitar kehidupan kita. Nah, karena konteks inilah, saudara, Rasul Paulus perlu mengajarkan tadi pesan yang disampaikan dalam ayat yang ke-6. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mengapa? Nah, kok Rasul Paulus ingin sekali membawa jemaat itu sadar, jangan tergeser, jangan kemudian beralih, jangan kehilangan Kristus. Ada apa? Ada apa? Kalau sampai Rasul Paulus itu ngebet untuk membawa jemaat itu tetap, ada apa pertanyaannya? Kalau saudara misalnya pembeli, saudara ingin bertanya, kenapa sih kamu ngebet jual ini buat saya? Ya kan? Kalau misalnya seorang pedagang mau menjual produknya, kok kenapa sih kamu ngebet sekali agar saya beli? Ada apa? Apa sih kualitas yang kamu mau tawarkan itu? Apa sih kualitas yang kamu mau berikan itu? Tentu ketika kita membaca desakan Rasul Paulus agar jemaat kuat, saya yakin ada sebuah rahasia besar yang sebenarnya ingin Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat dan kepada kita hari ini. Apakah itu? Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian pernyataan Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 4. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Saudara, ada sesuatu yang Rasul Paulus kerjakan dengan berat, dengan sungguh-sungguh, dan dia mau lakukan itu untuk jemaat. Ada apa? Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Rahasia Allah, sumber kehidupan manusia, itu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus itu ada kekayaan, ada keyakinan pengertian tentang rahasia Allah. Apa sih yang sebenarnya dicari dunia dari dulu sampai sekarang? Itu rahasia kehidupan. Rahasia kehidupan. Kenapa kita hidup? Itu pertanyaan. Kenapa sih kita hidup sampai sekarang? Lalu setelah ini kita mau kemana? Mau ngapain? Apa yang sebenarnya dijalani dari semua orang ini? Siapa yang mengatur? Dan mengapa harus demikian? Lalu kita ini mau ngapain? Orang banyak bertanya. Para filsuf pun bertanya. Dan berusaha untuk mencari rahasia-rahasia kehidupan. Apa yang ada di balik kematian? Apa yang sebenarnya terjadi di alam yang mungkin tidak pernah kita lihat? Dan mengapa kita diciptakan sedemikian? Mengapa kita diminta untuk bersikap demikian? Mengapa kita diberi kemampuan berpikir? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi Rasul Paulus katakan rahasia kealahan itu semua ada di dalam Kristus. Lalu kemudian ayat yang ketiga dari pasal 2. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Ajaran-ajaran yang pada waktu itu dikategorikan sebagai pengajaran sesat oleh Rasul Paulus mencoba menawarkan itu tentang harta. Harta yang dimaksud ini adalah sesuatu yang berharga dari hidup itu. Mengajarkan tentang apa itu hikmat terdalam, hikmat terbaik di dalam kehidupan, hikmat terbaik dalam membangun kehidupan, pengetahuan-pengetahuan penting untuk melihat dan memahami kehidupan. Itu yang mau ditawarkan pada waktu itu dalam jemaat. Kalau kita bandingkan dalam kehidupan kita sekarang, misalnya apa rahasia hidup bahagia? Orang bisa menawarkan itu. Apa rahasia kehidupan yang sebenarnya perlu dicari orang? Apakah harta,
uang, jabatan, kekuasaan, sehingga kemudian banyak sekali buku, ajaran tentang bagaimana kemudian kita mendapatkan segala. Oke, semua itu baik. Atau bagaimana kemudian kita mengerti segala sesuatu dalam hidup ini. Apa yang paling berharga dalam hidup ini. Tetapi saudara, dari sekian banyak klaim-klaim yang ingin disampaikan dunia, Rasul Paulus ingin ingatkan jemaat. Kalau mereka bisa berkata ada sesuatu yang berharga, sesuatu yang mengandung banyak hikmah, sesuatu yang kemudian dapat memberi engkau banyak pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sebenarnya kita harus melakukan, Rasul Paulus katakan, rahasia itu hanya ada pada satu pribadi, yaitu Kristus. Kristuslah rahasia kealahan itu, karena di dalam Dia berdiam seluruh kealahan. Kolose pasal 1 ayat 15. Jadi kalau kamu mau terima rahasia kehidupan, mau mengerti rahasia kehidupan, rahasia kebahagiaan, rahasia tentang apa yang sebenarnya menjadi harta paling berharga di dalam hidup ini yang sedang kau perjuangkan dan dapat mempersiapkan engkau pada kehidupan selanjutnya, adalah Kristus. Jangan mau ditukar. Jangan mau diambil kehidupan Kristus dari hidupmu. Ini yang Paulus ingin katakan. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Saudara, tidak ada hal yang bisa menukar Kristus dari kita. Apapun yang dunia ini mau berikan kepada kita tidak akan sebanding dengan Kristus. Karena di dalam Kristus ini sumbernya. Sumbernya ini ada dalam Kristus. Saudara ingin mengerti rahasia kealahan tentang dunia ini pada akhirnya, sumbernya ada di dalam Kristus. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi kalau orang mau mencari kebahagiaan, mencari hikmat, mencari pengetahuan dengan segala sesuatu, oke saja. Tetapi rahasia sepenuhnya tentang apa yang sebenarnya mau dicari orang ada di dalam Kristus. Karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, pengetahuan, semuanya terkumpul di dalam Yesus. Berdasarkan rahasia ini, Rasul Paulus ingin katakan kepada jemaat, jangan mau kamu kehilangan itu, tetaplah di dalam Dia. Dan ketika firman Tuhan ini disampaikan, saya pun ingin menegaskan apa yang Rasul Paulus katakan. Jika saudara sudah dimerdekakan di dalam Kristus, hendaklah engkau tetap di dalam Dia. Karena segala harta, hikmat, dan pengetahuan ada di dalam Kristus. Ini yang perlu kita pertanyaan. Jadi kalau kita mau bertanya apa sih makna kemerdekaan bagi kita, tetaplah tinggal di dalam Kristus. Disitulah kunci dari seluruh kemerdekaan. Hidup bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, tapi sampai kepada kekekalan, damai, sejahtera, kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan bagi kita. Nah, yang kedua, saudara, kalau kemudian Rasul Paulus mengajarkan agar kehidupan umat Tuhan tetap tinggal di dalam Kristus, lalu apa artinya tetap tinggal itu? Bagaimana saya bisa tetap tinggal di dalam Kristus? Nah, upaya untuk dapat memahami arti tetap tinggal di dalam Kristus itu kemudian dijabarkan oleh Rasul Paulus di dalam 4 hal pada ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Apa artinya tinggal di dalam Dia? Bagaimana saya bisa tetap tinggal di dalam Dia? Yang pertama adalah hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Sini Rasul Paulus menggunakan analogi tanaman, tumbuhan. Bagaimana saya bisa tetap tinggal di dalam Yesus, tetap tinggal di dalam Allah? Tancapkan akarmu sedalam-dalamnya kepada Kristus. Yang pertama. Artinya kita harus dengan sungguh-sungguh menancapkan hidup kita
kuat-kuat pada sumber kehidupan itu, yaitu Kristus, dengan membangun terus persekutuan kehidupan kita dengan sang sumber atau Kristus. Kalau kita kehilangan persekutuan dengan Kristus, ya kita tidak bisa kemudian berakar di dalam Kristus. Tumbuhan itu berakar supaya kemudian pada satu sisi dapat menunjang pokok, tetapi juga dapat menyerap dengan baik sumber-sumber unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah yang menjadi sumber makanan, sumber pertumbuhan itu. Nah, Rasul Paulus katakan, bagaimana engkau bisa tetap tinggal di dalam Dia? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar. Terus berakar. Masuk ke dalam, menancapkan diri kita. Hadir, hidup, tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara bisa terus membangun persekutuan dengan Kristus. Tidak harus di gereja dan tidak selalu di gereja, karena mungkin berapa lama waktu saudara di gereja. Kalau cuma sekarang dengan musim kondisi pandemik seperti ini, kita dibatasi di gereja. Waktu kita tidak banyak. Persekutuan terkuat di dalam diri saudara adalah ketika saudara sendiri membangun persekutuanmu dalam Tuhan, dalam pembacaan firman, dalam perenungan firman, dalam doa, dalam seluruh kesadaran hidupmu tentang Tuhan. Itulah artinya hidup dalam persekutuan. Kristus menjadi sumber akar kehidupan. Kau menarik sebuah sumber-sumber yang jelas. Nah, ini kan persekutuan. Jangan tarik sumber yang lain. Saudara bisa keracunan nanti. Jadi kalau saudara kasih pupuk yang berbeda dari kebutuhan pohon itu, bisa mati. Dulu saya dikasih pohon durian montong, udah besar, taruh di belakang. Saking semangatnya mungkin pupuknya dikasih banyak, jadi tidak tahu kalau pupuk itu kadang-kadang perlu didiamkan dulu karena masih panas. Banyak, lama-lama kering. Kenapa? Karena kepanasan. Katanya mungkin pupuknya terlalu banyak, panas, pohonnya kering. Nah, itulah saking semangatnya supaya sekian tahun sudah ada durian motong di belakang rumah. Karena pohonnya udah gede, sudah dikasih itu bukan pohon kecil, sudah gede gitu. Tapi akhirnya mati. Tidak tahu bagaimana harus membawa pohon itu bertumbuh. Salah ngisap sari makanan. Kemudian terhisap malah jadi racun. Saudara, kalau engkau menancapkan hidupmu pada Kristus, engkau tidak akan salah mencari sumber kehidupan itu. Amin. Tidak akan salah. Karena di dalam Kristus itulah sumber kehidupan. Jadi akar kehidupan kekristenan kita harus kuat, harus dalam di dalam Kristus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa tetap tinggal di dalam Dia? Bangunlah dirimu di atas kebenaran Kristus. Terus membangun, ya. Terus membangun. Yang kedua, Rasul Paulus pakai analogi bangunan. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Terus dibangun di atas Dia. Kita harus terus dapat membangun kualitas rumah kehidupan kita. Teruslah berprestasi, teruslah berkarya, tapi di atas dasar Kristus. Terus membangun. Bangunan rumahmu tidak akan hancur. Kualitas kehidupanmu tidak akan hancur. Karena rumahmu dibangun di atas dasar Kristus. Sebuah dasar yang kuat. Tidak akan mudah digoyah. Saudara ingat perumpamaan tentang orang bijaksana dan orang yang bodoh di dalam Matius pasal 7 yang membangun rumah di atas batu dan pasir. Siapa yang bijaksana? Mereka yang mendengar perkataan Kristus dan melakukannya. Nah, itu artinya membangun rumah di atas dasar Kristus. Mengerti, mengetahui, mendengar, dan melakukannya. Terus membangun rumah kehidupan di atas dasar Kristus.
kamu akan tetap di dalamnya. Kamu akan tetap terbangun di dalamnya. Kamu tidak akan tergeser, tidak akan mudah digoncangkan, tidak akan mudah dijatuhkan. Seperti apapun badai kehidupan yang mungkin akan menghantam diri saudara. Karena engkau punya bangunan yang berdasar kuat, yaitu Kristus, yang di dalamnya tersembunyi segala harta, hikmat, pengetahuan, keilahian. Kau tidak akan digoyah. Karena udah full. Orang tidak bisa menawarkan yang lain. Bapak Ibu itu sudah punya sesuatu yang paling bernilai, berkualitas. Orang mau menawarkan apa kalau kita sudah punya yang super? Kalau kita sudah punya kualitas yang paling super, orang mau menawarkan apa? Ya sudah ini. Ini level terakhir, final. Sudah tidak ada yang lebih dari ini. Itu yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Karena itu bangun kehidupanmu di atas, terus berkreasi, terus berprestasi, tapi di atas kebenaran Kristus. Kalau saudara membangun rumah di atas yang lain, roboh Pak. Kenapa? Membangun di atas kepalsuan, membangun di atas kemunafikan, membangun di atas kebohongan, tinggal tunggu robohnya. Tinggal tunggu robohnya. Kalau orang membangun kehidupan di atas dasar pasir, bukan Kristus, tinggal tunggu robohnya. Belum ada angin aja yang niup. Belum ada banjir yang datang. Tapi kalau udah ada banjir yang datang, ada angin kencang, tinggal nunggu robohnya. Kalau tidak membangun di atas dasar yang benar. Tahu tapi tidak dilakukan. Nah ini kan korupsi. Tahu tapi tidak dilakukan kan kayak tahu tapi tidak dilakukan, itu kan kayak orang korupsi gitu ya. Sebenarnya dia bisa bangun di atas batu tapi dia kasih pasir gitu. Dia tahu apa yang baik tapi dia tidak lakukan supaya cepat, mengurangi kualitas. Ya yang rugi diri kita sendiri, yang rugi diri kita sendiri. Kalau kita membangun di atas dasar-dasar yang tidak benar, suatu saat dia yang akan menjadi biang kerok dari seluruh kehancuran kita. Ya, yang kita anggap dasar, oh aku cepat naik, ya, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar. Oh aku cepat kaya, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar. Oh aku cepat naik jabatan, dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak benar. Suatu saat dialah yang akan menjadi penyebab kehancuran. Ketika badai itu datang, ketika angin itu datang, ketika hujan itu datang. Kalau saudara mau tetap kuat, bangunlah di atas dasar yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus memperteguh kehidupanmu. Rasul Paulus tadi katakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah engkau bertambah teguh. Saudara, bagaimana kemudian kita terus memperteguh sebuah bangunan kehidupan yang sudah kita bangun? Lakukan terus evaluasi untuk memperkuat diri kita. Ya, sebagai manusia kita harus kadang-kadang kan akui, kadang-kadang ada kekeliruan, ada kesalahan kecil yang kita buat, kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan, yang kita harus akui kadang-kadang ada dampaknya juga dalam kehidupan kita. Ya kita mulai, oh ini kekeliruan saya, oh ini masalah saya, oh ini kekilafan saya, oh ini masalah yang perlu saya perbaiki. Saya harus perbaiki. Memperteguh itu mengevaluasi, seperti bangunan sekian tahun sudah bangun, oh udah ada yang retak, kita perlu poles kembali, kita perlu kuatkan kembali. Kemarin ada goncangan gempa sedikit retak, kita perlu kuatkan kembali, kita perlu kasih semen lagi. Perteguh terus. Bangunan kehidupan kita perteguh terus melalui evaluasi demi evaluasi demi evaluasi. Evaluasi itu akan membuat memang terlihat ada kesalahan-kesalahan, ada lubang-lubang. Tapi justru itu yang kemudian kita perlu tutup. Oh ini kekurangan saya. Oh ini kekurangan saya.
Oh, ini kelebihan saya harus perkuat. Oh, ini kekurangan saya harus tutupi, saya harus perbaiki, saya harus kaji ulang. Mengapa kemudian saya seperti ini? Mengapa kemudian kemarin saya gagal? Mengapa kemudian kemarin saya keliru? Mengevaluasi, dengan evaluasi itu perlu kemudian kita bangun dalam diri kita, agar kita semakin teguh. Evaluasi akan menolong kita melihat celah-celah yang perlu untuk kita tutup. Evaluasi akan menolong kita melihat noda-noda yang perlu kita bersihkan. Evaluasi akan menolong kita untuk terus, oh ini kekuatan saya harus perkuat terus, saya perkuat. Hidup tanpa evaluasi pada diri kita juga sama bahayanya, karena kita merasa semua baik-baik saja, tapi kemudian tiba-tiba semuanya rusak karena tidak kita perhatikan. Evaluasi menolong kita untuk memperbaiki seluruh kehidupan, terus berteguh. Jadi memperteguh. Ketika evaluasi dilakukan, ada perbaikan demi perbaikan, saya yakin bangunan itu kemudian menjadi tetap kuat, menjadi tetap baik. Yang sudah mulai rapuh-rapuh diganti kayunya, kayu-kayu yang sudah mulai rusak diganti, semen-semen yang sudah mulai jebol disemen lagi dengan kuat, diperteguh. Evaluasi menolong kita untuk tetap kuat, tetap tinggal di dalam Dia. Dan yang terakhir, saudara, adalah hendaklah kamu, hatimu melimpah dengan syukur. Hal yang tidak kalah penting. Bagaimana mau kuat tetap tinggal di dalam Tuhan? Bersyukur. Dan bersyukurnya tidak sedikit, melimpah. Kalau muncul kata melimpah dengan syukur, berarti setiap hari itu memang isinya kita harus belajar bersyukur. Ya, bersyukur. Saya kira bersyukur ini bukan bentuk pasif, ya, sikap pasif. Artinya kalau bersyukur lah, tidak usah bikin apa-apa. Enggak. Bersyukur itu minimal saudara bisa tetap menerima, tanpa harus kehilangan semangat untuk terus memperbaiki. Jangan diartikan kalau udah bersyukur itu ya sudah, bersyukur aja, ya sudah, tapi tidak bikin apa-apa. Bukan. Bersyukur itu kita menerima kenyataan, menerima segala sesuatu, mencoba berterima kasih terhadap segala sesuatu. Tetapi ingat, kan kita juga diminta untuk memperteguh, memperbaiki, memperkuat. Teruslah bangun, tetap dengan rasa syukur. Rasa syukur ini tidak boleh dilepaskan dari yang lain. Melimpah dengan syukur ini bagian dari sebuah proses yang lain. Jangan kalau kemudian udah bersyukur, pokoknya apa ya udah bersyukur, nggak usah bikin apa-apa, pokoknya bersyukur. Kalau saudara bisa membangun sesuatu yang lebih baik, kenapa enggak sih? Tetapi dengan rasa syukur. Kalau hari ini kita bisa mencapai ini, bersyukur, puji Tuhan. Kita tingkatkan lagi. Oh, baru bisa mencapai setengah dari target, bersyukur. Nggak marah, nggak cepat ngomel, kemudian bersungut-sungut, lalu membuat kita itu kehilangan banyak energi. Ya. Sebentar kita ngomel, sebentar kita marah, sebentar kita cuma bersungut-sungut. Kenapa sih nggak begini? Kenapa sih? Ya, saudara, memang itu kadang-kadang menjadi bagian dalam diri kita yang kadang-kadang otomatis keluar dari diri kita persungutan. Tapi kita diajar oleh Rasul Paulus, bagaimana sih kamu bisa tetap tinggal di dalam Kristus? Adalah engkau harus melimpah dengan syukur. Nah, ini rahasia kehidupan, bagaimana membangun kualitas diri dalam damai sejahtera. Saudara, di luar saudara juga akan melihat banyak sekali pengajaran yang menunjukkan bahwa ketika orang belajar berterima kasih, yaitu seperti sedang menghadirkan banyak kebaikan-kebaikan. Kalau orang bisa berterima kasih dengan tulus dalam hidupnya, saudara, tidak ada hal yang mengganjal dalam diri seseorang. Tidak ada hal yang dapat merusak dalam diri seseorang. Tidak ada hal yang dapat mencuri damai sejahtera, yang membuat dia kehilangan damai sejahtera. Karena dia belajar untuk berterima kasih dalam segala sesuatu. Malah kehidupannya menjadi sebuah kehidupan yang sehat, kehidupan yang penuh dengan kedamaian,
kehidupan yang penuh dengan sukacita, dan tidak ada yang dapat merusak damai sejahteranya. Kalau iblis berpikir dengan ini kurusak damai sejahteranya, kalau orang lain berpikir dengan menyakitinya kurusak damai sejahteranya. Namun ketika saudara dapat hidup dalam limpah syukur, tidak akan ada yang bisa merusak damai sejahtera. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan buat apa yang kunikmati hari ini, buat apa yang bisa kurasakan hari ini, buat segala pengalaman yang Tuhan berikan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin tidak seperti A, mungkin tidak seperti B, mungkin tidak seperti C, namun aku bersyukur buat apa yang aku terima sampai hari ini. Dan aku mau terus berusaha sampai aku dapat melakukan yang terbaik. Kalau memang ini yang terbaik, terima kasih Tuhan. Ini yang aku bisa baru raih, terima kasih Tuhan. Kelimpahan syukur yang ada dalam diri kita membuat kita dapat menikmati kehidupan. Kalau saudara tidak tahu bersyukur, kehidupan yang sudah enak pun saudara tidak akan anggap enak. Kalau saudara tidak bisa dan jarang mengucap syukur, hal yang sebenarnya sudah standar, sudah oke pun tidak akan Anda syukuri, karena Anda selalu melihat yang lain lebih, yang di atas saudara. Oh dia gitu, kok aku cuman begini, kok cuman begitu, kok hanya begini, kok hanya begitu. Kita kehilangan syukur dan kita akhirnya kehilangan sukacita menjalani hidup kita. Dan kalau kita mau jujur, banyak orang yang jauh lebih di bawah, yang jauh lebih menderita, yang jauh lebih sengsara, yang jauh lebih sakit. Sebenarnya. Tapi kadang kita kan tidak mau lihat itu. Kita ngelihatnya yang di atas-atas kita terus. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang kurang bersyukur dengan apa yang kita nikmati. Saudara, kalau engkau mau tetap kuat di dalam Kristus, sehingga harta, hikmat, pengetahuan Kristus tidak hilang dari hidup, belajarlah juga tetap melimpah dengan syukur. Saudara, ketika kita hidup dalam semangat untuk tetap tinggal di dalam Kristus, dengan berakar, dengan bertumbuh, ya, dengan terus dibangun, dengan terus mau memperteguh, dan mau untuk terus mengucap syukur, maka saudara akan melihat bagaimana kekuatan Kristus tinggal di dalam hidup kita sepanjang masa. Kekuatan untuk mempertahankan iman Kristen akan lahir, akan muncul ketika kita sungguh-sungguh menyadari bahwa seluruh kekayaan dan rahasia kehidupan Allah sepenuhnya ada di dalam Kristus. Jangan sampai engkau kehilangan kemerdekaan yang telah Kristus beri. Jangan sampai engkau kehilangan Kristus, karena di dalam Kristus kita menemukan seluruh apa yang dicari oleh dunia ini, semuanya tersimpan di dalam Kristus. Harta, hikmat, pengetahuan, kealahan adalah sesuatu yang tersimpan di dalam Kristus. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati. Biarlah semangat kemerdekaan juga menjadi semangat yang terus mendorong kita untuk dapat memiliki dan mempertahankan kualitas Kristus dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekali. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan siang hari ini. Kita akan tutup ibadah kita. Hatiku tenang berada dekat dengan Tuhan. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih setiap kami untuk boleh menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, di dalam Engkau kami peroleh ketenangan, di dalam Engkau kami peroleh kekuatan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan.
dan menguatkan setiap kami, mengajarkan setiap kami untuk kami terus berakar di dalam Engkau, untuk kami mempertahankan kemerdekaan itu Tuhan, sehingga kami boleh terus berakar dalam Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh mengenal rahasia-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang paling berarti dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu.
kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melebihi segalanya. Engkau berarti dalam hidup kami Tuhan. Tanpa Engkau hidup kami sia-sia. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami hampa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Itulah yang menguatkan setiap kami. Kiranya kami semua boleh diberkati. Kami semua boleh dikuatkan pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik pada Tuhan melalui persembahan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan di belakang, mulai dari yang paling belakang. Di belakang sudah disediakan tempat, ada persembahan pertama, persembahan kedua, dan persembahan yang lainnya. Kita siapkan hati kita mau berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa Bapa. Sungguh kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Berkati Tuhan kami semua Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati setiap kami dengan melimpah. Dan tidak ada alasan itu tidak kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena kasih-Mu terlalu besar bagi kami Bapa. Mungkin setiap persembahan kami Tuhan tidak sama dengan kasih yang Kau berikan dalam hidup kami. Tapi biarlah pagi hari ini kami mau belajar untuk memberikan dengan sukacita, memberikan dengan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan, dan itu boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Terus Engkau pakai luar biasa Bapak dalam setiap pelayanannya Bapak. Keluarganya Tuhan itu mengusung kuasa dalam-Mu yang kudus. Jemaat Tuhan semua di Makedonia Wates ini Tuhan berkati, baik di tempat ini ataupun di rumah. Berkat yang sama, urapan yang sama Tuhan curahkan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Kita menutup ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, diterima berkat. Bapa, kami mengucap syukur segala anugerah yang Tuhan sudah beri buat kami. Kami masih bisa memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Bapa, terimalah setiap pujian, terimalah setiap doa, terimalah setiap penyembahan kami, terimalah setiap apa yang kami kerjakan dan lakukan, perbuatan bakti kami kepada-Mu. Engkau kiranya memberkati. Hamba juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir, melayani, beribadah pada pagi hari ini. Engkau memberkati mereka semua, memberkati pekerjaan, rumah tangga, usaha, keluarga mereka. Apa saja mereka gumulkan hari-hari ini, Tuhan tolong, Tuhan teguhkan, Tuhan mampukan, agar mereka semua dikuatkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah situasi, kondisi kehidupan ekonomi yang berat hari-hari ini, Tuhan sertai kami, sertai hidup anak-anak. Mampukan kami semua. Kami menyerahkan seluruhnya ibadah-ibadah kami, doa-doa kami
bahkan seluruh pergumulan yang akan kami jalani di sepanjang minggu yang baru. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Pagi ini di tengah ibadah kami juga berdoa buat bangsa kami. Kiranya Engkau terus berikan kedamaian, berikan kesejahteraan, kemerdekaan yang sudah kami miliki. Terus Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berikan kami kekuatan untuk dapat menjaganya, memeliharanya. Tidak hanya sekedar sebagai status kehidupan kami sebagai anak bangsa, tetapi kami mampu sungguh-sungguh dapat merasakan kemerdekaan sampai kepada seluruh aspek kehidupan kami masing-masing. Setiap kami merasakan, menikmati pengalaman kemerdekaan hidup itu. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Wakil Presiden, berkati seluruh jajaran lembaga tinggi, lembaga tertinggi negara, para menteri, seluruhnya. Tuhan, Engkau kiranya memberkati mereka semua, agar mereka diberi hikmat, diberi kemampuan menjalankan roda pemerintahan, agar kami bangsa Indonesia menikmati damai sejahtera di dalamnya. Terima kasih Tuhan buat waktu yang sudah kami nikmati. Kami berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Engkau juga memberkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami mohon berkat turun atas kehidupan kami sekalian, dan biarkanlah setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan juga menjadi persembahan yang menyenangkan Tuhan, dan Tuhan mengganti dengan berlipat kali ganda, memberkati setiap kehidupan kami yang dengan tulus hati mempersembahkan semuanya bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sekarang pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati apa yang kau makan, minum, dan pakai. Tuhan memberkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan memberikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang Ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.